Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Bapak, Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Muhammad Isa Ansori, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sambit. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik dibimbing oleh Bapak Agus Mulya SPD sebagai pengajar praktek dan Bapak Ferry Musti SPD sebagai fasilitator. Tujuan kegiatan CGP dapat mempraktikkan coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching pada proses pembelajaran atau keseharian CGP. Tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching super akademik diperankan oleh saya Muhammad Isa Ansori sebagai observer, Ibu Luciana Lesa Musir SPD sebagai coach, dan Ibu Yubi Mai Novalina SPD sebagai coach. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Isa. Apa kabar, Bu Lucy? Puji Tuhan, kabarnya baik, Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Alhamdulillah, Bu, saya sangat senang sekali bertemu dengan Ibu hari ini, meskipun secara daring, Bu ya. Ya, Pak. Nah, Ibu, pagi hari ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjadi seorang coach. Bagaimana kira-kira persiapan Ibu? Baik, Pak. Untuk persiapan coaching ini sendiri, saya juga sudah mempelajari apa ya prinsip-prinsip daripada coaching ini. Yang pertama, bagaimana menghadirkan diri secara penuh dalam persiapan coaching dan pelaksanaan coachingnya nanti. Kemudian juga bagaimana yang terbaik ketika kita mendengarkan aktif daripada coach kita dan berlatih untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, Ibu, saya ingin memberikan dukungan penuh kepada Ibu. Bagaimana nanti saya bisa membantu Ibu seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, nanti kita akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini, Bu, tentang Ya, Pak. rencana kita untuk bincang-bincang pada hari ini. Nanti Ibu dan Coach akan saya nilai, Bu, sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Coach atau belum, dan bagaimanakah Coach itu merespon menanggapi pertanyaan dari Ibu. Ya, Pak. Kemudian nanti juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, Bu ya. Ada kemitraan, ada kreatif, dan maksimalkan potensi. Baik, Ibu. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini, Bu? Baik Bapak, dari 3 prinsip coaching tadi, sebenarnya saya ingin Bapak mengamati pada ketiga bagian tersebut ya Pak ya, dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Namun, di sini saya ingin Bapak untuk nanti memberikan umpan balik lebihnya itu kepada pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada coach nanti Pak. Apakah sudah tepat atau masih ada yang perlu saya perbaiki lagi dan tingkatkan ke depannya Pak? Baik, berarti di situ bagian yang spesifik yang harus saya observasi adalah pertanyaan berbobot, Bu ya. Iya Pak. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu apa, Bu? Baik Bapak, untuk ketercapaian daripada proses coaching ini sendiri adalah ketika coach saya nanti melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan dapat nanti menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach saya secara mandiri, Pak. Baik, Bu. Berarti itu indikator yang ingin Ibu dapatkan pada diskusi kita pada kali ini. Baik, Ya. sudah saya catat, Bu.
Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana kemampuan Ibu dalam hal ini, Bu? Baik Bapak, untuk kemampuan saya sendiri, saya merasa, masih di tengah-tengah ya Pak ya. Terkadang, dapat memberikan pertanyaan dengan baik, namun terkadang saya juga bingung mau bicara apa gitu, mau menanyakan apa, seperti itu Pak. Jadi saya rasa saya masih di level setengahnya lah Pak, daripada yang penuh kayak gitu. Oke. Ya, semoga nanti bisa meningkat, Bu, ya. Iya Pak. Nah, harapan dari Ibu dari observasi kita ini nantinya apa, Bu? Harapan saya yang pastinya adalah untuk mengembangkan diri terhadap keterampilan coaching ini ya Pak ya, untuk saya sendiri dan untuk coaching saya sendiri juga nanti harapan saya, dapat menemukan solusinya nanti Pak. Jadi harapannya antara saya dan coaching saya, seperti itu. Baik, Ibu. Mungkin cukup ya, Bu, nggih, untuk Iya observasi ini. Semoga kegiatan coaching-nya nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan sesuai dengan harapan Ibu. iya Pak, terima kasih Pak Isa. Silakan Ibu untuk melakukan coaching pada Puji. Selamat pagi dan salam sukses, Bu. Iya, selamat pagi Pak Isa, terima kasih Pak Isa. Saya lanjutkan ke Bu Yupi ya Pak Isa ya. Ya, Bu. Selamat pagi Bu Yupi. Selamat pagi Ibu Luciana. Bagaimana nih Bu, kabarnya Bu di Sabtu pagi hari kita ini? Alhamdulillah ada mood booster transferan Bu Luciana, semangat. Terima kasih Ibu. Masih banyak kesibukannya Bu akhir-akhir ini? Lumayan sibuk akhir semester biasalah. Sambil rekap-rekap nilai untuk pengisian rapot nanti gitu. Iya Bu, memang kita lagi di penghujung semester kita di semester ganjil ya Bu ya, sehingga pekerjaan Ya, itu semuanya numpuk di belakang nih. betul sekali. Oke Ibu, kemarin ada berbincang-bincang juga kita ya Bu ya. Ibu ingin kita hari ini meluangkan waktu bersama untuk saling bercakap ataupun berbincang tentang ada beberapa hal kata Ibu yang ingin disampaikan. Ya. Kira-kira ada apa nih Bu yang ingin dibicarakan? Nah, ini kemarin kan saya tuh wali kelas 12 MIPA 1. Terus kemarin kan karena kita Zoom meeting, biasa saya izin pulang ke rumah biar Zoom meetingnya itu di rumah begitu. Biar kan kalau sampai sore biar nggak kemalaman sampai rumah aja gitu. Tapi ketika baru online, ada ketua kelas di kelas saya ngelapor bahwa salah satu siswa di kelas saya itu bolos. Sudah kedua kalinya dia tuh bolos pada jam pelajaran itu. Nah, sebenarnya sudah saya tegur, sudah saya panggil, tapi saya tuh flashback-nya kayak gini, saya tuh ngelihat kenapa dia tuh bisa bolos, ternyata di jam pelajaran, rekan kerja saya itu yang memang saya amati, beliau itu, kalau ngajar masih bawa buku saja. Jadi intinya konvensional sekali lah gitu, padahal mata pelajarannya itu mata pelajaran yang, kayak hafalan lah gitu, bisalah, karena kan di kelas kami itu sudah dilengkapi layanan Infocus, setiap kelas ada. Terus jaringan internet WiFi juga ada. Kayaknya saya tuh menghubungkan gini, siswa saya itu bolos karena memang kayak bosan gitu mengikuti pembelajaran oleh rekan kerja saya itu. Iya. Jadi saya tuh pengennya ini, ya itulah masalah saya Bu Luciana, saya tuh bingung gimana menyikapinya gitu. Oke Bu, berarti trouble-nya ini ada itu ya Bu ya, dari anak-anak di kelas Ibu ya Bu ya? Ya. Di mana siswa ini bolos sudah 2 kali dengan ibu tersebut, dengan guru Ya. tersebut, dikarenakan mungkin ini asumsi Bu Yupi masih ya Bu Yupi ya, belum kita identifikasi secara ya Bu ya, Iya asumsinya sih, bahwa cuma siswa kalau saya itu itu kan ngajar lewat kelas beliau, ya udah beliau tuh cuma duduk sambil cerita-cerita aja gitu. oke, Iya gitu deh. ya berarti diasumsikan bahwa kelasnya ini masih, menggunakan metode ceramah ya Bu ya, belum Iya, menggunakan perlengkapan atau fasilitas sekolah yang sudah diperlengkapi di kelas tersebut. Sehingga siswa ini merasa benar. bosan dengan pelajaran kalau disuruh menghafal ya pasti secara terus-menerus membuat dia bosan, seperti itu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu Oke, Luciana. baik Ibu, dari percakapan kita hari ini, eee, apa harapan atau tujuan yang ingin dicapai Bu dari perbincangan kita hari ini Bu? Nah, harapan saya itu ada 2.
Pertama itu bagaimana, siswa saya ini yang sudah 2 kali bolos pada mata pelajaran guru tersebut itu tidak mengulangi lagi. Mhm. Terus yang kedua, itu saya pengen bahwa si guru ini bisa memperbaikilah bagaimana proses belajar mengajarnya di kelas, supaya anak-anak di kelasnya itu bisa bersemangat mengikuti pembelajarannya sehingga tidak ada lagi siswa yang bolos di jam, beliau begitu. Oke, Bu. Berarti saya catat 2 poin tujuan kita ya, Bu, ya. Nah, di Ya, sini adalah menemukan alternatif solusi ya, Bu, ya. Agar anak ini iya, tidak lagi mengulangi tindakan bolosnya dari kelas tersebut dan, iya, dengan mengupayakan, agar guru ini dapat memperbaiki proses belajar mengajarnya supaya lebih menarik dan menyenangkan serta menarik motivasi siswa di kelas tersebut iya, ya, Bu, ya. betul sekali Oke, Bu Ibu. Luciana. Menurut Ibu sendiri, ketika Ibu Yupi menghadapi hal ini, dari Ibu Yupi sendiri, apakah sudah tergambar gitu indikator keberhasilan atau ketercapaian ketika hal ini dapat diselesaikan nantinya, Bu? Kita tanya Iya, ekspektasi dulu deh. indikatornya sih kayak gini, ketika saya setelah berhasil mencari jalan keluar Mhm, dari permasalahan ini, ya pertama anak didik saya itu tadi dia nggak mengulangi lagi ketika dia, bolos pada jam mata pelajaran ibu tersebut. Yang kedua, saya ingin melihat ketika saya melewati kelas ketika si ibu tadi mengajar, saya ingin, melihat bagaimana antusias peserta didik itu belajar dan beliau, setidaknya bisalah memutar video kah atau menggunakan PowerPoint kah ketika mengajar. Jadi hal seperti itu yang, intinya menjadi mhm. indikator keberhasilan saya nanti, begitu. Oke, berarti kalau bisa saya catat di sini ya, Bu, ya, indikator keberhasilannya adalah bagaimana Ibu menemukan solusi nantinya, yang Ya, pasti solusi ini dapat ditanggulangi ketika, progres atau pembelajaran di kelas tersebut dapat juga, berubah ke paradigma yang lebih baik ya, Bu, ya, seperti itu. ya benar Oke, sekali. kalau dari Ibu sendiri, apakah sudah ada terpikirkan bagaimana, strategi atau rencana Ibu ketika kan karena ini berkaitan dengan guru yang lain ya, Bu, ya. Nah, Iya, guru yang lain berkaitan dengan guru yang lain sehingga nanti kan pasti kita akan ada komunikasi terhadap guru tersebut. Nah, ya apakah sih, Ibu sudah memikirkan strateginya bagaimana Ibu agar nanti rencana proses pembelajaran ini bisa sesuai dengan tujuan Ibu atau keinginan seperti itu, adanya perubahan? oke. Rencananya sih saya ingin, saya terlalu mahir dengan IT juga tidak, tapi setidaknya saya paham sih bagaimana cara menggunakan Canva kah atau PowerPoint dari Microsoft Mhm, PowerPoint. Nah, saya tuh pengen, face to face lah bertemu dengan guru ini, terus berbincang kesulitannya di mana. Nah, saya ingin, mengadakan tatap muka dulu dengan guru mhm. tersebut, mengidentifikasi kira-kira kesulitannya di mana, sehingga, paling tidak saya dapat membantu beliaulah untuk memperbaiki, proses pembelajaran beliau. Oke, berarti, rencana Ibu di sini adalah, bertemu berkomunikasi dulu secara empat mata dengan guru tersebut ya, Bu, Iya, ya? iya Kemudian benar sekali. mengidentifikasi pada bagian mana sih sebenarnya Ibu ini kesulitan dalam menerapkan IT di kelasnya tersebut ya, Bu, Iya, ya? iya, Oke, karena ini kan kita, melihat bahwa ada beberapa sumber yang menyebabkan anak ini sebenarnya, keluar dari kelas atau bolos saat pelajaran itu ya, Bu, ya? benar. Iya. Oke, baik Ibu Yupi, rencana yang baik sekali. Ketika Ibu Yupi tadi memaparkan bahwa rencananya adalah face to face, berarti akan ada, waktu terdekat yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk melaksanakan aksi ini kapan ya, Bu, ya? Iya, waktunya sih sebenarnya kemungkinan saya ngajarnya cuma jam terakhir, kan lumayanlah waktu senggang saya. Jadi nanti di antara waktu senggang saya itu juga ngelihat nih waktu senggangnya ibu tersebut, jadi saya pengennya hari Senin, jadi nanti kemungkinan biar kami bisa nyaman mengobrol sehingga
Oke, Ibu. Nah, agak kayak kendala jaringan ya, Bu, ya, kita ya? Iya, ini agak mendung Bu Luciana di sini. Oh, iya, Bu. Ya, oke. Tapi masih bisa terdengar oleh saya, di mana waktu terdekat yang bisa Ibu Yupi lakukan adalah pada saat, waktu senggang Ibu Yupi dan juga sambil mencocokkan dengan waktu senggang dari guru tersebut ya, Bu, ya. Sehingga nanti Iya, benar sekali. situasinya lebih enak untuk mengobrol dan tidak terburu-buru dengan waktu, seperti itu ya tadi ya, Bu, ya, kalau saya, Iya, iya. tanggap ya. Baik, Ibu Yupi. Kalau boleh saya simpulkan dari hasil yang kita bicarakan hari ini, di mana kesulitan atau yang problem yang terjadi di dalam kelas Ibu adalah, di sini supaya siswanya tidak lagi mengulangi hal tersebut dengan Iya, ada beberapa faktor yang menyebabkannya, terutama di sini adalah ketika guru masih menggunakan metode ceramah dan belum iya, memanfaatkan IT, sehingga ya, Ibu sendiri mengasumsikan bahwa, terjadinya, kelas yang memboringkan seperti itu untuk siswa tersebut ya, Bu, betul ya? sekali. Iya, Iya, sehingga Ibu mempunyai rencana di sini untuk dapat bertemu empat mata bersama guru tersebut dan membicarakan, mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi oleh Ibu tersebut, sehingga nanti proses pembelajaran akan lebih menyenangkan dan lebih berpihak pada murid, seperti itu ya, Bu, ya? iya, benar sekali. Oke, Ibu, tadi komitmen Ibu juga sudah disebutkan oleh Bu Yupi bahwa, pelaksanaan ini akan segera dilakukan, di mana sambil menunggu waktu senggang antara Ibu Yupi dan guru tersebut agar bisa berbicara empat mata ya, Bu, ya? Iya, iya. Oke, Ibu, mmm, saya sangat senang dan sangat menunggu nanti Ibu ya, gimana hasil perkembangan terhadap siswa ini dan juga proses pembelajaran di kelas tersebut. Rencana Iya, yang Ibu Yupi buat sudah sangat baik ya, karena kita harus berkomunikasi dulu terhadap guru tersebut sehingga tidak terjadi ketersinggungan benar, ya, antara apalagi benar nih gurunya sekali. senior ya, Bu, ya. Iya, Iya, nanti supaya benar. tidak terjadi gesekan di antara Ibu Yupi dan guru tersebut, sehingga memang kita harus berkomunikasi dua arah yang ibaratnya itu kita tidak hanya seperti jadi kita menggurui beliau seperti itu, tapi, Iya, iya, menjadi sebagai masukan dan juga pemantik luar. motivasi dan juga membantu, yang pasti kita harus membantu beliau nantinya, Ibu, ya. Benar sekali. Karena untuk menerapkan hal ini agar perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran lebih berpihak pada murid dan menjadi student center bukan lagi teacher center, seperti itu ya, Bu, ya. Iya, betul. Baik Bu Yupi, dari percakapan kita hari ini, apa yang diperoleh oleh Bu Yupi? Iya, setelah melakukan percakapan hari ini, saya menemukan solusi dari kegalauan saya tadi. Jadi, di satu sisi saya sebagai wali kelas yang juga sedih mendengar laporan ketua kelas bahwa ada salah Mhm. satu peserta didik saya, itu bolos di jam pelajaran, tidak hanya 1 kali tapi 2 kali. Nah, setelah melakukan pembicaraan ini, saya menemukan solusi. Jadi, dengan keadaan lingkungan yang memang secara secara tidak langsung juga teramati tadi, saya menemukan solusi bagaimana saya bisa mengkomunikasikan, suatu solusi tadi, yaitu dengan cara Mhm. bertemu face to face dengan guru yang bersangkutan tadi. Jadi Oke. setidaknya gurunya memperbaiki metode pembelajarannya supaya lebih menarik, agar peserta didiknya juga lebih antusias dan bersemangat ketika mengikuti pembelajaran, sehingga tidak terulang lagi, bolos tadi, gitu. Jadi Oke itu Bu yang saya Yupi. dapatkan Ibu Luciana. Oke, baik Bu Yupi, berarti Ibu sudah mendapatkan tujuan dari percakapan kita hari ini ya, Bu, ya? Iya, Eee, benar sekali. Nanti saya akan, untuk hasilnya saya akan ingin dengar lagi dari Bu Yupi bagaimana perkembangan dan proses pembelajaran di kelas tersebut. Semoga apa yang Oke. direncanakan oleh Bu Yupi dapat berjalan dengan baik dan lancar ya, Bu, ya. Amin. Terima Ap kasih Ibu Luciana. iya, sama-sama Ibu Yupi. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi Bu Yupi? Enggak, nanti saya akan calling-calling berkabar bagaimana tingkat keberhasilan dan pencapaian dari strategi untuk masalah ini ke Bu Luciana lagi, gitu. Oke, baik Ibu Yupi, saya sangat menunggu sekali, share dari Bu Yupi ya. Nanti calling saja Oke, saya lagi ya Bu Yupi ya, dan saya akan sip. meluangkan waktu untuk mendengarkan hasil daripada rencana Ibu hari ini. Baik Bu Yupi, saya akhiri Oke, percakapan kita hari ini. Selamat pagi Bu baik. Yupi. Selamat pagi Bu Luciana, terima kasih. Baik Ibu, kita akan pasca pasca observasi Bu ya.
Iya, Pak. Selamat pagi Bu Lucy. Pagi, Bapak. Apa kabar pagi ini? Sehat, Pak. Mantap. Sehat ya? Masih semangat ya? Iya, Pak. Terima kasih Ibu telah menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan saya pada kesempatan ini. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi dengan Ibu Yupi. Bagaimanakah Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut, Bu? Baik, Bapak, terima kasih. Saya menilai bahwa performa saya sudah baik, Bapak. Dari hal ini dapat saya katakan dari ketika saya dapat menghadirkan diri saya secara penuh ketika berbincang dengan Ibu Yupi di ruang ini, dan dapat mendengarkan dan juga merespon apa yang sudah Ibu Yupi katakan yang menjadi permasalahannya, sehingga saya nanti dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yupi, sehingga nanti Bu Yupi dapat menemukan solusinya, Bapak. Baik, Ibu. Yang jelas pada kesempatan ini kita akan menganalisis, Bu ya, hasil Iya, Pak. observasi tadi. Kemudian nanti juga tentang umpan balik, percakapan umpan balik, kemudian percakapan tentang perencanaan atau area pengembangan Ibu, kemudian rencana aksi pengembangan selanjutnya. Iya, Bapak. Oke. Tadi Ibu sudah menilai performa Ibu, sudah merasa hadir penuh ya. Iya, Yang Pak. membuat Ibu merasakan hal tersebut apa, Bu? Oke, Bapak, yang membuat saya merasakan kehadiran penuh itu di mana saya tidak terdistract akan hal-hal yang terjadi di luar percakapan saya. Misalnya saja ada bunyi kendaraan lewat atau ada orang di sekitar saya tidak terdistract dengan hal tersebut dan saya tetap dapat untuk berfokus kepada Ibu Yupi saat dia menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Baik, Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan observasi Boleh saya? sekali, Pak Ista. Terima kasih, Bu Lucy. Saya melihat bahwa Ibu telah melaksanakan kehadiran penuh tanpa ada hambatan apapun, ya. Kemudian saya juga sudah melihat Ibu mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Yupi sebagai coach dan di situ mendengarkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan, bercerita panjang lebar seperti itu, dan Ibu juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah sangat Ya, baik sesuai dengan standar yang kami para observer rujuk, ya Bu. Nah, bagaimana dengan pendapat Ibu tentang aspek-aspek yang bisa Ibu tingkatkan, Bu? baik, Bapak. Untuk pengembangan diri saya akan berusaha untuk melatih lagi ya, Pak, ya, bagaimana mengutarakan pertanyaan berbobot kepada coaching, seperti itu, Pak. Karena ini juga baru, praktek coaching ini baru untuk saya lakukan. Kalau di sekolah itu kan kayak ngobrol-ngobrol, bincang-bincang biasa saja ya, Pak, ya. Tapi kalau menggunakan alur-alur seperti ini itu baru saya lakukan, sehingga saya juga perlu berlatih lagi lebih sehingga nanti ketika mengutarakan pertanyaan-pertanyaan, bukan hanya sekedar pertanyaan tapi untuk yang berproses menggali apa yang menjadi kendala daripada coach dan juga bagaimana mengidentifikasi serta menganalisis dan menemukan solusinya nanti dari permasalahan yang ada, Bapak. Baik, Bu. Dari diskusi kita tadi, kira-kira langkah konkret apa akan performa Ibu? Oke, Bapak, hal yang akan saya lakukan yang pastinya adalah praktik coaching ini ketika nanti di sekolah ada rekan sejawat yang ingin berbicara kepada saya akan melakukan proses pembicaraannya itu melalui dengan paradigma coaching ya, Bapak, ya. Di mana di sini saya tidak lagi berbincang di tempat yang padat orang, terus terdistract dengan suasana sana sini, tapi memilih tempat yang lebih kondusif dan melakukan praktek coaching ini kepada rekan sejawat saya agar pembicaraan yang dilakukan itu membuahkan hasil dan juga solusi nantinya, Pak. Sangat bagus sekali, Bu, ya, rencana Ibu dalam pengembangan diri. Nah, kira-kira kapan, Bu, itu rencana itu akan dilaksanakan dan siapa yang kira-kira bisa membantu? Dan target atau indikator keberhasilan Ibu apa kira-kira, Bu? Baik, Bapak. Kemarin juga ada rekan saya, dia mengajar mata pelajaran geografi
ada sedikit dia bertanya-tanya tentang bagaimana pemanfaatan IT dalam pembelajaran tersebut. Mungkin karena saya belum punya waktu, karena saya masih di Pelangka waktu itu, saya mintanya kita ketemunya di hari Selasa. Nah, di situ mungkin nanti saya akan mulai melakukan lagi praktik coaching ini, Pak, sehingga semakin terlatih lagi bersama rekan saya tersebut. Oh, bagus Bu, baik sekali Bu ya. Jadi berbagi pengembangan diri dengan Bu Nur Rosmiati Bu ya. Di sana kan memang geografinya memang Ibu Nur ya Pak ya, yang pure geografi, tapi kan ada yang membantu dari mata pelajaran lain sebenarnya, tapi dia juga belajar geografi seperti itu Pak. Oh gitu, oke. Iya. Baik Ibu. Baik Ibu, kira-kira itu hasil observasi saya, semoga nanti bisa meningkatkan kemampuan kita semuanya dan Iya Pak. bisa sesuai dengan harapan kita tujuannya, dan nanti kita juga akan membuat rencana tindak lanjut selanjutnya Bu ya. Iya Nanti Pak. bisa diskusikan di lain waktu Bu. Dan itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat Bu ya. Siap Pak. Ya. Terima kasih ya Pak Isaya sudah memberikan umpan balik kepada saya untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang saya punya. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Isa. Demikian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Sucing Supervisi Akademik. Saya Muhammad Isa Ansori, JGP 9 SMA Negeri 1 Sampit. Salam guru penggerak, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.